Udah makan belum? Udah makan belum? Makan. Mak udah makan belum? Udah tadi dikasih tetangga ini nih, anak depan nih. Adiknya aja pas 17 jadi di bawah. Oh. Udah pernah hari Minggu kayak kita belum nggak punya beras nggak punya duit. Jadi ada terigu terakhir setengah kilo kurang dikit berapa. Goreng terigu dari pagi sampai malam terus nggak makan, beras Senin lagi nggak makan. Baru sore bertemu dia tambah terigu langsung beli beras. Bukan ngomong ada bukan. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, ngomongin aja apa isi hatinya. Ya ceritain ke Olga biar tahu gitu. Jadi terigu itu juga dimulai lagi. Alhamdulillah kenyang juga. Makannya cuma pakai terigu doang. Pakai nasi terigu aja udah. Terigu Plek ya. Hampir malam tuh sering nggak makan nasi. Pesenannya lagi. Jiwa dan hati. Dan juga tuh terigu yang ini yang udah kemarin gitu mana? Nggak kamu bohong nggak kalau udah bohong dosa. Udah kurang denger aku Mak makannya cuma pakai terigu doang. Iya di minggu itu maksudnya 2 hari makan terigu karena nggak ada uang buat beli beras. Iya. Darah itu ngomongin udah kita malu. Gak apa-apa kalau sama saya mau cerita aja nggak usah malu. Orang nggak bisa. Kalau mau ngutang sama orang takut nggak dikasih gitu, takut nggak bisa bayar. Tuhan jangan biarkan diriku semakin jauh. Mak tidurnya di mana? tidur deh. Tidur di mana? Tapi Mak tidur di mana? mau nyanyi di sini. Ada kamar gak takut. Kamar saya ada takut. Takut kenapa? Takut ke bapak orang nggak ada nih, sendiri agak enak. Oh, Rumahnya bocor. bapak udah nggak ada, udah meninggal. Jadi sendirian nggak enak. Bapak meninggalnya. Sendirian. Udah rame bapak meninggalnya. Udah nggak ada bapak tuh, takut sendirian. Takut. Apa nemenin ibu di mana? Mak. Sini tuh kasih gue kasih mebas kasih sini ibu di sini. Jamal. Sini aja tidur dari adik nih. Tidurnya bebas aja di mana gitu? Hujan bocor. Oh, hujan pada bocor. Iya iya. Boleh lihat ke dalam-dalam Pak? Mak, mak, masih bisa bangun nggak mak? Bisa jalan nggak? Gak denger ngomong. Masih bisa jalan nggak? Apa masih bang? Jalan, bisa jalan. Ya, nggak? bangun lihat lu biar ke kamar. Ya. Kenapa emak tidurnya di situ? Ternyata kalau kita bisa lihat, maaf mak, saya mau masuk ke dalam. Nah kita bisa lihat di sini memang udah tidak ada kasur lagi. Lihat, ya banyak sekali itu. Rumahnya juga cukup, maaf, hancur. Jadi kita sangat disayangkan banget ya pastinya kalau kita melihat keadaan rumah emak yang seperti ini. Mana gitu duduk lah.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Olga lagi lihat-lihat. Jadi itu udah nggak ada tempat ya? Iya, Ya. itu baru kasih kalau di sini. Di bawah terus jadi dari mana? Oh, ente tidur di sini, Ada yang gue nanti itu. emak tidur di situ, situ ya? Lu pindah lagi nih, kasihan. Pak, antar saya ke belakang, Pak. Ya. Sebagai kompak, ya. Kadang-kadang apa sih Pak yang membuat Bapak sedih? Kalau boleh tahu, melihat keadaan rumah seperti ini, ibu sakit, ya, terus keadaan ekonomi juga. Ekonomi itu memang ada hariannya kita yang lebih bingung lah gitu. Kita kan apa-apa ada ya, terima aja dah ya. Begini. Kita mau kerja di luar ibu ada urusin. Kalau mau kerja di luar ibu gak ada Ada urusin kalau ngurusin. kita kok berjatuh. Yang terjadi orang berjatuh. Nah itu. Oh. Sebenarnya mau bayar atau mau air gitu. Oh, jadi kalau misalkan ibu mau buang air, Kita tuntun dulu sini. takut jatuh gitu. Gitu. Kepalanya. Jadi ya, penghasilan abang cuma dari uang ngejahit aja ya. Jadi emak nggak mau tidur di sini karena Enggak. bocor semua, hujan gitu ya. Tidur di situ aja udah. Kondisi rumah nenek yang sudah sangat memprihatinkan membuat Olga merasa iba. Semoga nantinya kedatangan Olga bisa meringankan sedikit penderitaan nenek. Pemirsa catatan Olga, kalau kita bisa lihat keadaan rumah emak yang begitu sangat menyedihkan pastinya buat saya, karena saya melihat emak sedang sakit, emak tidak bisa bekerja lagi, anaknya juga ya hanya berpenghasilan 20.000, bahkan dia sempat makan yang namanya cuma makan terigu doang berdua sama emak. Saya nggak bisa bayangkan, tapi itulah perjalanan hidup orang masing-masing, kita tidak ada yang pernah tahu. Ya, tapi saya di sini ingin memberikan kekuatan kepada emak dan anaknya, kepada pemirsa di luar sana mungkin ada yang lebih susah lagi keadaannya. Seperti emak ini saya hanya ingin bisa memberikan semangat, motivasi bagaimana caranya tetap terus berjuang melakukan apa yang harus dilakukan pemirsa. Pemirsa catatan Olga, sekarang saya mau ketemu sama bapaknya. Ya, pemirsa catatan Olga, saya udah lihat-lihat. Ya, pokoknya Bapak sehat ya Pak. Alhamdulillah. Iya. Kesehatannya.
Amin. jadi ibu gitu. Iya harus. Iya. Saya pokoknya berdoa semoga mudah-mudahan ada aja rezeki dari manapun. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Ya. Saya juga bawa teman, mudah-mudahan rezeki yang dikasih dari sahabat saya, teman saya ini bermanfaat buat Bapak. Ya, sekecil apapun rezeki yang teman saya kasih ikhlas ya Pak ya. Iya. Chan, Temannya Olga. Saya Chan Kelvin, temannya Olga. Iya, berkenalan. Bapak, saya Chan Kelvin, Pak. Halo Bu. Chan Kelvin ya kan. Saya mungkin sengaja mengajak Chan Kelvin untuk terus ikut syuting catatan Olga. Biar kamu bisa belajar apa arti itu hidup, biar kamu tahu setiap manusia punya cerita hidup masing-masing seperti apa ceritanya. Nah, Chan Kelvin kan pasti bisa melihat keadaan rumah emak sama bapak nih, keadaannya rumah seperti ini. Perasaan Chan Kelvin gimana? Kalau boleh tahu nih Chan kan mungkin jarang ya untuk bisa bertemu dengan langsung orang-orang di catatan Olga dan juga melihat keadaan rumah. Saya bilang sih, ya kita sebagai manusia ya seharusnya bersyukur ya apa yang kita punya gitu. Dan misalkan kita biasanya kan kita selalu ngeliat ke atas ya. Ternyata di bawah kita ternyata ada orang yang lebih susah dibanding kita gitu. Kita jangan pernah merasa kesusahan kan. Iya. Tetapi di bawah kita ternyata masih ada orang yang lebih susah dari kita. Iya. Iya. Chan ada yang mau dikasih? Oh iya, Pak. Kebetulan alhamdulillah Olga, saya dan juga dari tim catatan si Olga dan MDP ada sedikit rezeki Pak. Semoga bermanfaat buat Mak ya. Mak. Mak. Ini ada rezeki buat emak, buat jajan, buat makan, ya, ya. Uang, duit, ya, pegang. Buat mak. Makasih ya. Alhamdulillah ya. Bernyangka berobat ya. Yang berukun. Yang ada jalan, ada ngapel ya. Insya Allah ada jalan. Hanya ya sehat ya. Biar tegar pada ya. Amin. Semoga emak panjang umur ya, mak sehat ya mak. Emak sehat. Iya, amin. Iya. Nggak denger ngomongnya, ada kurang denger, nggak denger banget ngomong lah sekarang. Iya mak, iya, nggak apa-apa. Iya mak, makasih ya mak. Iya. Yang pasti terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga. Hari ini saya memberikan energi yang positif lagi buat pemirsa catatan Olga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat pemirsa. Emang dari mana Pak ini? Emang dari mana Pak ini? dari depan Mak mau kemari. Mau ketemu sama emak, mau ngapain emak? Dari mana? Nggak denger saya ngomong. Iya, makanya udah tahu. Ya. Dari kenceng dong ngomongnya. Dari mana? Aku takkan pernah berhenti, akan terus. Pemirsa catatan Olga, sekali lagi saya memberikan energi yang positif buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Hari ini saya memberikan kebahagiaan lagi buat pemirsa target catatan Olga. Ya, semoga mudah-mudahan apa yang saya lakukan hari ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat pemirsa di rumah dimanapun. Ada saya apaan nih? Pemirsa catatan Olga, mohon maaf kalau Olga ada salah-salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
dan kamu hanya perlu terima dan tak harus memahami dan tak harus berpikir, hanya perlu mengerti. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa setiap orang yang selalu berjuang dan berdoa akan mendapatkan hasil dari tetesan keringat yang menetes dan untayan doa yang mereka panjatkan.